Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Kowi, jurusan akuntansi A Pagi. NIM saya 206200002. Welcome to UMB, Universitas Muhammadiyah Berau. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dan multibudaya. Dari pengertian budaya adalah tenaga kerja yang menjadi pedoman tingkat laku sendiri, tingkah laku sehari-hari, dan membuat keputusan untuk karyawan mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya harus sejalan dengan tindakan organisasi pada bagian mencapai tujuan organisasi. Budaya harus mengorganisasikan pemimpinan pengendalian. Bahkan sebenarnya bila budaya tidak sejalan dengan tugas-tugas ini, maka organisasi akan menghadapi masa-masa sulit, yaitu fungsi-fungsi pekerjaan tertentu dan kegiatan selama waktu tertentu. Hasil penelitian Harvard menunjukkan bahwa budaya mempunyai dampak kuat yang semakin besar pada kemestian bekerja organisasi. Penelitian ini mempunyai 4 kesimpulan, yaitu budaya perusahaan dapat mempunyai dampak signifikas pada presentasi kerja ekonomi perusahaan dalam jangka panjang. Dan kedua, budaya perusahaan bahkan mungkin merupakan faktor lebih penting dalam menentukan sukses atau gagalnya perusahaan dalam mendatang. Dan tiga, budaya perusahaan yang menghambat prestasi keuangan dan tokoh dalam jangka panjang adalah tidak jarang. Budaya itu berkembang dalam mudah, bahkan dalam perusahaan yang penuh dan orang bijaksana dan pandai. Yang keempat, walaupun sulit untuk diubah, budaya perusahaan dapat dibuat untuk lebih meningkatkan prestasi kerja. Lanjut yang kedua, yaitu pengertian multibudaya. Multibudaya adalah pandangan waktu terdapat latar belakang dan faktor budaya perbedaan dalam faktor budaya organisasi. Multibudaya meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penelitian atas budaya seseorang. Multibudaya seperti yang berlaku untuk manajemen dapat didefinisikan sebagai pandangan bahwa terdapat banyak perbedaan latar belakang, budaya, dan faktor-faktor penting dalam organisasi, serta orang dalam latar belakang yang berbeda dapat berbeda semua dan berkembang dan suatu organisasi. Biasanya multibudaya muncul pada faktor budaya seperti ras, jenis kelamin, maupun fisik dan orientasi seksual. Tetapi kadang-kadang umur serta faktor lain bertambah. Menurut Roberts mengatakan bahwa multibudaya merupakan dasar pandangan masyarakat Amerika berlawanan dengan mereka yang mengatakan pemerintah memperhatikan multibudaya adalah fondasi penekanan akhir-akhir ini pada ketepatan politik. Dan yang menurut Hoxes mengatakan keyakinan bahwa orang lain banyak latar belakang yang berbeda dapat bekerja sama adalah dasar demokrasi dalam jalan hidup Amerika. Bersama dengan organisasi mulai khawatir daripada sebelumnya. Cara pengelolaan tenaga kerja yang beraneka di sini mulai banyak organisasi yang mempunyai program aneka ragam atau program multibudaya. Namun terjadi banyak isu yang berkembang dalam multibudaya seperti isu jenis kelamin dalam multibudaya, yaitu salah satunya dimensi penting dari keanekaragaman organisasi adalah keanekaragaman jenis kelamin. Penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja dalam cepat mengakses dari domisi pria menjadi jumlah yang seimbang antara pria dan wanita. Walaupun demikian, masih banyak hambatan bagi wanita yang mencari perlakuan yang sama dengan kebanyakan organisasi, sehingga masih banyak wanita yang dilecehkan. Lalu banyak juga wanita dalam mengatakan kerja daripada sebelumnya. Mereka hanya berbeda pada bagian junior. Untuk posisi senior, promosi amat sulit dicapai. Pada umumnya disebut sindrom langit-langit kaca. Kaum wanita yang
minoritas dapat melihat peluang untuk posisi manajemen senior tetapi tersekat oleh hambatan yang tidak tampak untuk mencapainya. Dan yang kedua, isu rasial etnik minoritas dalam multibudaya adalah isu rasial adalah keanekaragaman ras yang etnik, budaya, perbedaan budaya dalam antara ras etnis serta kelompok minoritas. Di dalam setiap kelompok minoritas ini berbeda yang besar. Sebenarnya anggota dari semua kelompok ini pernah mengalami tantangan kerja dalam suasana multibudaya tempat warisan budaya seperti kurang dihargai. Yang ketiga, isu lain dalam multibudaya. Elemen multibudaya bukan hanya isu kelamin, ras, dan etnik. Jika sebuah organisasi menghargai kontribusi dari semua anggotanya, maka pendekatan terhadap multibudaya harus termasuk isu seperti umur, orientasi seksual. Yang ketiga, multibudaya sukses organisasi. Pada umumnya, organisasi telah menyadari bahwa seperti keanekaragaman dan bahwa budaya dari organisasi manapun harus memperhatikan kebutuhan para karyawan yang amat berbeda. Singkatan banyak manajer berjuang supaya budaya perusahaan sesuai dengan isu multibudaya. Adapun akuisisi sumber daya perusahaan mengembangkan reputasi agar disesuai sebagai memberi lapangan kerja dan menjanjikan bagi kaum wanita yang minoritas etnik. Perusahaan yang mempunyai reporitas yang paling baik untuk mengolah keanekaragaman akan memenangkan persaingan dalam mendapatkan tenaga kerja yang terbaik. Dengan semakin menyusun cadangan tenaga kerja dan perusahaan komposisi, keuntungan ini akan semakin penting. Dan pemahaman dan sensitivitas budaya yang dibawa oleh para anggotanya. Dengan agar berasal dari negara lain, pada usaha permasalahan harus memperbaiki semua usaha ini dengan cara yang berarti. Pemikiran yang sama berlaku bagi pemasaran pada subpopulasi dalam operasi domestik. Adapun juga argumen kreativitas, keanekaragaman, perspektif dan tidak terlalu menekankan pada kesesuaian dengan norma pada masa lalu yang terjadi ciri penekanan modern. Keanekaragaman manajemen harus memperbaiki tingkat kreativitas. Argumen pemecahan masalah heterogenitas, yang keputusan dan pemecahan masalah kelompok mempunyai potensi menghasilkan keputusan yang lebih baik lewat perspektif yang lebih luas dan analisis isu kritis yang lebih lengkap. Argumen parsibilitas, sistem implikasi yang model multibudaya dalam mengelola keanekaragaman adalah sistem akan menjadi kurang menentukan, kurang standar, dan oleh karena itu liquid. Naiknya likuiditas akan menjadi kurang menentukan, naiknya likuiditas harus menciptakan fleksibilitas yang lebih besar untuk berkreativitas pada perubahan lingkungan, yaitu reaksi harus lebih cepat dan biayanya lebih rendah. Adapun dampak positif keanekaragaman budaya sosial, yaitu menjadi kekayaan budaya bangsa. Dengan menjadi suatu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbagai macam budaya yang bertentang dari
dari Sabang hingga Merauke menjadi kekayaan Indonesia. Kekayaan budaya yang ada dilindungi pemerintah dengan undang-undang sekaligus mendorong pelestarian budaya daerah. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia, yaitu bangsa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam membangun suatu budaya. Bangsa daerah menjadi identitas dan alat komunikasi bagi masyarakat. Penggunaan bangsa juga mencerminkan jati diri kelompok suatu suku bangsa. Dan yang ketiga, memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keanekaragaman budaya, yaitu toleransi perlu ditegah masyarakat berbeda-beda. Perbedaan adalah keniscaya dalam masyarakat. Bagaimana mestinya seseorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan karena dia atau mereka berbeda, terutama untuk membuat keanekaragaman di Indonesia tetap berjalan. Di negara yang lain tentu tidak memiliki keanekaragaman yang begitu banyak. Memang tugas masyarakat Indonesia saat ini cukup berat karena harus menjaga keanekaragaman agar tetap lestari. Yang keempat atau yang ketiga ya? Yang keempat. Yang keempat itu menjadi daya tarik wisata. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing dan tentuan berbeda-beda. Bahkan di suatu daerah kita bisa menentukan kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa yang benar, berbeda dengan latar belakang sejarah dan berbeda. Biasanya setiap budaya memiliki peninggalan bersejarahnya masing-masing. Tentu peninggalan bersejarah ini akan sangat baik bagi daerah tersebut untuk dijadikan objek wisata seperti museum, monumen dan tempat wisata lainnya. Ada mulut kelibet. Menjadi wisata budaya dunia, yaitu sebagai bagian dari bangsa yang ada di dunia. Indonesia menjadi unsur untuk memelihara kebudayaan Indonesia di dunia. Suatu budaya terdiri dari berbagai macam hal yang berhubungan dengan daerah asalnya. Unsur-unsur budaya melalui dari bangsa, busana, tarian, kuliner, rumah adat, dan bahkan mitos-mitos dan ada kepercayaan yang berbeda. Yaitu dampak dan yang berikutnya itu dampak negatif keanekaragaman sosial. Dampak keanekaragaman budaya sosial, yaitu ada klaim adat istiadat, yaitu selama masalah Orde Baru, negara memaksa orang Indonesia untuk berbicara mengenai adat provinsi, bukan adat etnis grup. Pemaksaan ini didukung oleh warisan kolonial yang juga instrumental dalam upaya-upaya negara-negara menekan diskusi mengenai etnitas, agama, ras, dan antara golongan. Dan adat ini sudah mengatur masyarakat Indonesia jauh sebelumnya Indonesia sebagai suatu negara dan bangsa yang akhir. Adat dalam hal ini digunakan meliputi norma-norma terkait hidup, metode menyesuaikan masalah, dan hak atas sumber daya alam. Adat ini tidak sama dengan kelompok minoritas di Indonesia. Dan ada juga konflik fisik. Konflik fisik itu agar tidak terjadi konflik fisik, maka penegak hukum menerapkan aturan yang ketat terhadap isu yang kabar bohong dan menyangkut keberadaan antar suku. Tindakan sesuai hukum ini
diharapkan dapat merendam konflik fisik yang terjadi karena keanekaragaman. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf dimaklumi. Soalnya ini juga saya di tempat kerja, Bu. Mohon dimaklumi karena tempatnya sangat bising, jadi tidak ada tempat lagi yang saya pilih selain di tempat kerja. Sekali lagi mohon pengertiannya. Kalau ada kata-kata salah bicara mohon dimaklumi, karena itu kemampuan saya sudah ada di situ. Tinggal mendalami aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.